Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung dalam perkuliahan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Aldan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 6 tentang klasifikasi ajaran Islam, akidah. Yang pertama yaitu Nufra Amanda Dahlia, yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Fajri Aldan, yang ketiga Gigi Nopandra, yang keempat Selvi Suwargani, yang kelima Rahmat Asyidik, yang keenam Alfitri, yang ketujuh Aprilian Zulfa Badriah, yang kedelapan Sinara Nasniatul Ulayya. Baiklah, pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Anda. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari hulukun yang berarti budi pekerti. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan khalqun atau ciptaan, serta erat hubungannya dengan khalik dan makhluk. Khalik berarti Tuhan, sedangkan makhluk berarti perbuatan dan perilaku manusia. Secara istilah, kata akhlak yaitu daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Pengertian akhlak menurut para ahli yaitu menurut Ibnu Miskawai. Artinya, keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. B. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu artinya suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran. Baiklah, terima kasih kepada Nofra Amanda. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Gigin. Kepada Gigin dipersilakan. 2. Prinsip-prinsip akhlak. 1. Akhlak yang baik dan benar harus didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari tradisi atau aliran-aliran tertentu yang sudah tampak tersesat. 2. Adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk Allah. 3. Pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan akidah dan syariah, karena ketiga unsur di atas merupakan bagian integral dari syariah Allah Subhanahu wa taala. 4. Akhlak dilakukan semata-mata karena Allah, walaupun objek akhlak adalah kepada manusia. 5. Akhlak dilakukan menurut proporsinya. Misalnya, seorang anak harus lebih hormat kepada orang tua daripada orang lain. Tiga, ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti beriman, taat, ikhlas, khusyuk, husnuzon, tawakal, syukur, dan lain-lain. 2. Akhlak terhadap Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepadanya sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya membawa umat manusia ke jalan yang benar. 3. Akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik.
Apabila kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, berarti kita telah merusak diri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang keempat adalah akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Kita harus berbuat baik kepada anggota keluarga, terutama orang tua. Akhlak terhadap orang tua antara lain, mencintai mereka melebihi rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, merendahkan diri di hadapannya, dan berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. Baiklah, terima kasih kepada Gigin Nopandra. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Zulfa. Kepada Zulfa dipersilakan. Empat, kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil dan dampak dari perbuatan atau syariah yang dilandasi keyakinan hati tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah atau akidah. Seperti halnya jujur dan patuh secara rela dan pada diri sendiri adalah dampak perbuatan atau syariah yang dilandasi keyakinan hati atau akidah, bahwa puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Secara garis besar, ajaran agama Islam mengandung 3 hal pokok, yaitu yang pertama, aspek keyakinan atau iman disebut akidah, yaitu suatu ikatan seseorang kepada Allah dengan meyakini keesaannya, baik dalam zat maupun sifatnya. Yang berikutnya, aspek ritual atau Islam, disebut dengan syariah, yaitu aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Yang C, perilaku ihsan adalah akhlak yaitu perilaku yang nampak pada diri seseorang dalam hubungan dengan dirinya, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Baiklah, terima kasih kepada Zulfa. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. B. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah terdiri dari 2 rangkaian kalimat, uswah dan hasanah. Uswah berarti panutan. Hasanah bermakna yang baik. Uswatun hasanah adalah contoh suri teladan yang baik. Hasanah akar kata hasuna, yahsunu husnan, wa hasanatan berarti sesuatu yang baik, pantas, dan kebaikan. Menurut Abi Fat Jamaluddin Muhammad bin Mukrim bin Manzur Al-Afriki Al-Misri, ahli bahasa Arab dari Mesir, sesuatu yang baik. Segala perbuatan yang baik menurut Islam dan berpahala. Lawannya adalah sayyi'ah, yaitu sesuatu yang buruk, tidak baik, dan berdosa. Figur uswatun hasanah itu ditampilkan Rasulullah dengan 4 lambang, yaitu 1. Sidik, yaitu jujur. Sikap jujur adalah sikap yang berpihak kepada kebenaran di mana Nabi tidak melakukan kebohongan. 2. Amanah. Sikap ini lebih kepada tanggung jawab menunaikan kewajiban, melaksanakan janji, menunaikan komitmen, dan bertanggung jawab atas tugas yang dipikul. 3. Tabligh. Sikap ini fokus kepada penyampaian seruan yang hak, menyampaikan dakwah yang benar. Dalam hal ini, membenarkan menutupi informasi yang sahih. 4. Fatonah. Ini menyangkut sikap yang cerdas dan kepemahaman sesuatu. Nabi cerdas dalam bertingkah laku. Baiklah, terima kasih pada Fitri. Materi selanjutnya
yang dibacakan oleh Rahmat Asyidik. Kepada Rahmat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya aspek keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, musyawarah untuk mufakat. Istilah musyawarah atau syura ini sudah sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu semenjak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Selanjutnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya bermusyawarah terlebih dahulu dengan sahabat dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan yang akan dilakukan setelah mempunyai tekad yang bulat. Barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakannya, tanpa ragu-ragu menyerah kepada Tuhan yang telah berjanji akan menolong orang yang bertawakal kepadanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya yang dibacakan oleh Cinara. Kepada Cinara dipersilakan. C. Akhlak sebagai penuntun karakter bangsa. Lanjut. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah, sehingga mempunyai pengetahuan, kesadaran, dan tindakan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut Pak Keri Gakar, pendidikan karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Menurut Zubaidi, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter yaitu 1. Faktor insting atau naluri. Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. 2. Faktor adat dan kebiasaan adat. Kebiasaan adat adalah setiap tindakan dan perbuatan seorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. 3. Faktor keturunan. Dan 4. Faktor lingkungan. Baiklah, terima kasih pada Cinara. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Selvi. Pada Selvi dipersilakan. Yang D, implementasi akhlak terpuji dan perilaku tercela. Dalam mukadimahnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada bagian ketiga kitab Ihya Al-Muhlikat tentang pengertian akhlak, motivasi, bahaya dan tanda-tanda, serta obat bagi akhlak yang tercela. Akhlak yang baik adalah sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan sikap para syirikin. Pada hakikat yakin dan sebagai latihan kaum yang beribadat. Sedangkan akhlak yang tercela adalah racun yang dapat membunuh, noda yang nyata, sifat kerendahan yang jelas, menjauhkan manusia dari Allah, meninggalkan maksiat yang dilarang dan perintah Allah dan bentuk dari penerapan akhlak. Dan Al-Ghazali menekankan bahwa meninggalkan maksiat lebih berat dan sulit dibandingkan dengan berbuat taat dikarenakan meninggalkan syahwat yang sering melakukan maksiat merupakan amal para sadikin. Akhlak terpuji. Akhlak karimah atau akhlak yang baik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jujur, dapat dipercaya, atau tamu adil dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri akhlakul karimah yaitu al-amanah, yaitu setia dalam
setia dapat dipercaya. Yang kedua, asyidku, benar dan jujur. Yang ketiga, al-ad, adil. Yang keempat, al-afu, pemaaf. Yang kelima, alifah, disenangi. Yang keenam, al-fawa, menepati janji. Yang ketujuh, al-haya, malu. Yang kedelapan, ar-rifku, lemah lembut. Yang kesembilan, anisatun, bermuka manis, tolong menolong, sabar, dan sopan santun. Akhlak tercela adalah perangai atau tingkah laku pada tutur kata yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Akhlak tercela haruslah ditinggalkan sebab akan merugikan diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang-orang yang berakhlak. Ciri akhlak tercela meliputi anainah, al-bakhyan, melacur, dusta, dendam, sombong, azulmu, aniaya, al-gibah, mengumpat, al-hasad, dengki, al-kufran, mengingkari nikmat, an-namimah, adu domba. Baiklah, terima kasih kepada Selvi. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi kita ini adalah akhlak adalah tabiat yang timbul dalam diri sendiri tanpa adanya pertimbangan dalam melakukannya. Akhlak harus terikat antara akidah syariah karena akhlak bagaikan buah. Syariah bagaikan pohon dan akidah bagaikan akar. Dengan demikian, mustahil adanya buah tanpa pohon dan akar. Begitu pula, mustahil adanya akhlak tanpa akidah dan syariah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, menyatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.